Hai, kembali lagi bersama saya di Bang Bro87. Di video kali ini guys, kita akan menceritakan kisah dari seorang Eric Colim. So, bagi kalian yang belum tahu Eric Colim itu siapa, saya akan memberitahu sedikit dan menceritakan di video ini. YouTuber yang punya karakter berbeda dari YouTuber lain, itulah Eric Colim. So, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini guys, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, and comment. And let's go. Eriko Timotius, Jakarta, 30 Agustus 1993. Pada saat itu guys, Eriko pada masa SMA adalah seorang anak band dan pemain basket juga. Dulu, ketika Eric Colim SMA, dia adalah seorang yang terkenal. Ketika masa SMA, Eric Colim sudah mempunyai seorang pacar. Tetapi guys, Eriko dulu tergolong playboy dan tidak bisa lewat cewek cantik sedikit saja. Melihat adik kelasnya yang sangat cantik, Eriko pun jatuh hati kepada adik kelasnya tersebut. Ternyata Eriko sudah mengkotak adik kelasnya tersebut dan sudah panggil sayang-sayangan. Eric Colim buta arah dan memutuskan pacarnya setelah itu. Dia menganggap jika sudah panggil sayang-sayangan, maka akan mau menjadi pacarnya. Tetapi guys, Eric Colim salah besar pada saat itu. Ternyata adik kelasnya tersebut menolaknya dan memberi alasan dia menolak karena tidak diberi izin oleh kakak adik kelasnya tersebut. Tidak habis akal guys. Yang gilanya lagi guys, ketika ditolak, Eric Colim memacari kakak adik kelasnya tersebut dan mengontak adik kelasnya juga. Benar-benar shocking kan guys. Game yang disukai Eriko ketika masa itu adalah Seventeen guys. Game ini sangat disukai Eric Colim ketika belum pergi dari rumah. Bahkan orang tua Eric Colim sempat mematahkan kaset Seventeen tersebut. Dan Eric Colim tidak mati akal. Dia membeli kaset tersebut dan memainkannya lagi secara diam-diam. Itu baru namanya shocking guys. Eriko adalah seorang anak yang kabur dari rumah sekitar tahun 2012 silam. Eriko kabur dari rumah karena ada perbedaan ideologi antara dirinya dengan orang tuanya. Ia juga mengatakan meninggalkan semua baik itu harta, gengsi, dan hal-hal lainnya yang didapatkannya di rumah bersama orang tuanya. Semenjak saat itu, berbagai pengalaman hidup mulai didapatkannya. Eric Colim saat itu juga harus mampu hidup untuk diri sendiri, dan beberapa mengalami pengalaman pahit seperti ditipu oleh orang-orang. Teman Eric Colim ketika masih di bawah hingga saat ini ialah OBP. Dulu guys, Eric Colim mulai berteman dari tahun 2011. Pada saat itu, Eric Colim memulai gamenya dengan Point Blank di tahun 2009. Eriko merasa tersiksa ketika berteman dengan OBP. Ketika saat itu, OBP ke kamar mandi saja harus ditemani. Jika Eriko tidak mau, maka OBP akan mengambek kepada Eriko. Nggak kebayangkan guys, betapa sabarnya Eric Colim menghadapi OBP saat itu. Tetapi, Eriko mengakui bahwa OBP adalah orang yang setia kawan. Eriko dulu adalah gamer warnet, dan OBP bercerita, gue pernah jadi Gojek juga. Dulu guys, Eriko dan OBP hanya punya uang 5.000 saja per hari dan harus hidup dalam seminggu. Tetapi mereka bisa dan bertahan. Dan kejamnya dulu, mereka pernah jadi tukang lap mobil di pom bensin bersama dengan OBP dan Eric Colim. Ternyata guys, dulu Eric Colim dan OBP lari dari rumah dan mereka dipertemukan di satu warnet. Dan Eriko berkata, gue dulu nggak miskin dan mampu membiayai anak ini OBP selama 2 tahun. Oh, ini kabur dari rumah ya. Kenapa bisa tinggal di warnet? Jadi gue sama Eric kabur dari rumah. Kebetulan kita dipertemukan di dalam suatu warnet. Tapi gue nggak miskin ya. Momen yang tidak dilupakan Eric Colim, Eriko berkata, pada saat itu saya hanya bisa sekali saja naik Gojek ke kantor Garena untuk melamar kerja. Dan saat itu Eriko masih dites apakah bisa masuk apa enggak. Eriko pergi naik Gojek dan di perjalanan terkena hujan guys. Eriko harus berhenti di halte menunggu lama dan dia memutuskan lari ke kantor Garena hampir 2 km guys. Sesampainya di kantor, Eriko dites dan hasil tes tersebut jelek pada saat ngecaster tersebut. Dan Eric berkata, bos yang ada di kantor tersebut percaya pada dirinya. Walaupun sekarang Eriko belum bisa, bos tersebut melihat ada potensi pada diri Eriko. Dan Eriko betul-betul menghargai orang yang percaya pada dirinya. Eric Colim berjanji tidak mau membuat kecewa lagi pada bosnya yang sudah percaya padanya.
Dulu guys, awal ketika Eriko Lim merintis betul-betul sulit sekali. Ditambah lagi relationship atau hubungan Eriko. Ketika hubungan Eriko tidak bagus, dia mulai depresi. Tetapi mau gimana lagi guys, dan memutuskan untuk tinggal di kantor tempat ia bekerja. Dia berkata jika tidak mengisi perutnya, dia akan mati. Dan akhirnya dia tetap berpegang teguh pada YouTube-nya hingga punya julukan Soap King. Kenapa Eriko berpegang teguh pada YouTube-nya? Menurut Eriko, dunia digital itu sangat berpengaruh sekarang. Dan Eriko guys, bukan hanya percaya pada YouTube, tetapi ketika ia ingin masuk ke dalam dunia YouTube, dia meriset dulu bagaimana kejelasan kedepannya tentang YouTube. Dan ketika Eriko kerja di Garena guys, Eriko Lim pernah mengajak OBP untuk membentuk Soapers, tetapi OBP menolaknya dan mengatakan, apaan sih lo, gak jelas. Tetapi itu menjadi kenyataan guys, dan membuat Eriko Lim terkenal. Dan ditambah lagi, Eriko Lim sering ngerusuh lucu di event-event besar MOBA. Dan dia sering berkata, MOBA kok analog, MOBA kok Batman. Hal itu yang membuat nama Eriko naik. Gue mau tanya dong bro. Ya kenapa? MOBA kok analog? MOBA kok Batman? Hubungan Eriko dengan Raja Arab. Eriko ditanya hubungan dengan Raja Arab. Eriko Lim berkata, jika laki-laki berantem, ya udah selesai dan itu masa lalu. Kita ya stay cool aja. Awal ceritanya guys, ketika Eriko merobek poster Raja Arab dan direkam olehnya, lalu dipublikasi. Lalu Arab melihat itu dan merasa tersinggung. Dan perseteruan dimulai ketika Eriko mengontak Raja Arab dan mengajak collab untuk YouTube Rewind 2018. Dan Reza menolaknya. Lalu Raja Arab mengomentari YouTube dari Eriko. Lalu Eriko DM di Instagram, kalau ada masalah bilang Rap, jangan di YouTube gue. Lalu mereka DM di Instagram dan membahas masalahnya. Kondisi di sini mulai memanas guys. Raja Arab berkata, lo gak tahu salah lo apa ya, robek poster. Sampai akhirnya Reza mengeluarkan lagu di YouTube-nya. But if you are still listening, I really appreciate it. Dan Eriko membalas dengan mendistrack lagu tersebut. I'm the king, I'm a motherfucking king. If you don't know, now you know. Shout out to everybody. Tak disangka guys, distrack dari Eriko Lim tersebut mampu menjadi trending 1 pada saat itu. Lalu pihak YouTube menghapus video tersebut. Eriko Lim pun bingung. Dan setelah itu Raja Arab menghapus channelnya dan menghilang dari dunia YouTube. Prestasi Eriko Lim. Eriko Lim pernah jadi atlet SEA Games di League of Legends pada tahun 2018. Kenapa Eriko bisa masuk timnas SEA Games? Dia menjawab, gue jago, keren, bertalenta, dan smart lagi. Dasar Soap King. Dan Eriko menyimpan kartu atletnya di lemari apartemennya. Ya guys, itu mungkin hal yang membanggakan buat Eriko dalam hidupnya selama ini. Selain menjadi atlet SEA Games, Eriko juga pernah berprestasi sebagai best caster pada tahun 2017 dengan 1 juta followers pada saat itu. Itu yang membuat nama Eriko makin dikenal orang-orang. Pendapatan Eriko Lim dalam sebulan. Host yang menanyakan saat itu guys, membandingkan gaji mereka dengan Eriko Lim. Dan Eriko berkata, lo harus kerja selama 30 tahun untuk menyamai gaji gue yang sebulan. Tetapi gue harus humble. Erik berkata bahwa hidup ini gak ada yang tahu. Gue dulu susah, tapi lihat sekarang. 30 tahun untuk dapat lu yang sebulan. Iya. Gitu kan? 300-400 juta lah. 300-400 juta. Pacar Eriko Lim saat ini guys ialah Jessica Jane. Banyak yang belum tahu Jessica Jane itu siapa. Ternyata Jessica Jane adalah adik dari Jason Limit, profile Mobile Legends Indonesia. Dalam akun YouTube Eriko Lim saat itu ada pertanyaan dalam Q&A. Pertanyaan itu ialah tanggapan Jason Limit ketika tahu Eriko Lim pacaran dengan Jessica Jane. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Eriko Lim. Ia mengatakan there's no limit, hanya diam, tetapi ia setuju. Dan jawaban itu juga diucapkan oleh Jessica Jane. Dia diam, tetapi setuju guys. Tidak peduli. Iya. Atau setuju. Peduli tapi setuju. Eriko terkandung kasus. Banyak yang tak menyangka seorang Eriko Lim bisa terkandung kasus obat-obatan. Tapi kasus tersebut seakan ditutupi dan tidak diluput oleh media. Walaupun begitu, Eriko harus tetap menjalani kasus tersebut. Mungkin guys, cobaan buat Eriko Lim agar bisa menjadi lebih baik lagi. Terlihat guys, foto terakhir Eriko ketika menjalani sidangnya.
Tampak Eriko Lim sudah memotong rambutnya dan sedang memeluk ibunya. Banyak yang mendukung Eriko Lim, termasuk Soppers dan teman-teman Eriko, agar mental dari Eriko Lim tidak down guys. So, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, and comment. See you next time, bye-bye.